Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait safari politik Anies ya. Saat ini memang di Medan, dan kita dan sudah mengunjungi berbagai elemen ya. Di antaranya ada ulama dan juga tentu saja relawan ya. Ada juga pesan dari relawan dari Anies, yaitu agar tidak menyebar hoax ya, karena hoax ini kalau sudah menyebar, dan apalagi pada era sekarang sangat mudah sekali ya orang itu yang menyebar hoax langsung dikenakan pasar menyebar berita bohong gitu ya. Nah, ini yang sesuai yang dilansir oleh rm.id ya. Kalau judulnya memang ini ya, simpan tenaga pilpres lama, nanti ada pesan ya, pesan untuk relawannya. Sesuai yang dilansir oleh rm.id, Anies, simpan tenaga pilpresnya masih lama. rm.id, Rakyat Merdeka antusias, ribuan relawan menyambut Anies Baswedan di Medan, bikin mantan gubernur DKI itu semakin semangat nyapres ya. Kepada relawannya, Anies meminta untuk menyimpan tenaga karena Pilpres 2024 masih lama ya. Sebenarnya nggak begitu lama banget ya. Kemarin merupakan hari kedua Anies di Medan. Di hari kedua ini Anies lebih banyak mengagendakan pertemuan dengan para relawannya. Kepada relawannya, Anies berpesan kepada relawannya agar tidak menyebar hoax. Jangan pernah mengirimkan berita bohong. Kekuatan kita pada kebenaran, kekuatan kita pada objektivitas. Jadi kita bersatu untuk bekerja sama, kata Anies di kantor Sekber relawan. Objektivitas akan memberikan hasil yang nyata. Jangan sampai terjebak dalam hoax, sebab menurut Anies informasi yang benar adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kalau kita diberikan objektivitas, insya Allah kita berhasil. Fakta yang lurus itulah yang memenangkan, bukan yang diputar balikkan, jelas mantan Mendikbud tersebut ya. Selain itu, Anies mengatakan perjalanan hingga sampai tahap Pilpres 2024 masih panjang. Oleh karena itu, minta Anies agar relawan menjaga stamina. Saya berharap kepada semuanya jaga stamina. Perjalanan masih panjang. Pilpres bukan bulan depan, bukan bulan Januari, tapi masih bulan Februari 2024. Jaga stamina, tekan dia. Kemudian Anies juga mengajak relawannya untuk menjaring lebih banyak relawan. Dia mengimbau mereka untuk saling mendukung dan bekerja sama. Saya pesan kepada semua, jangkau seluruh masyarakat. Jangan hanya menjangkau sebagian, jangkau semuanya. Siap, yang saat ini sudah mendukung, dirawat darahnya. Usai bertemu dengan relawannya, Anies menyempatkan menikmati kuliner Medan. Dia kedapatan singgah di salah satu tempat untuk menikmati durian bolang. Anies yang mengenakan kemeja panjang bergaris biru dan celana bahan hitam itu sumringah menebar senyum ke warga yang menghampirinya. Beberapa warga meminta foto dengan ex-Mendikbud itu. Anies pun berbicara dengan warga yang meminta foto. Sambutan masyarakat Medan ke Anies sangat meriah. Hal ini bisa dilihat pada hari pertama kedatangan Anies Jumat lalu. Capres Nasdem itu sudah disambut warga sejak dari bandara sampai masjid. Anies presiden pun menggema di Medan. Partai Demokrat menanggapi positif kunjungan Anies ke Medan. Jangan berhenti di Medan, harus dilanjutkan dan diperbanyak. Kini saatnya Anies lebih meluaskan lagi jangkauannya, bukan Jakarta saja, melainkan juga menyapa dan menyerap aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia, sebut juru bicara Demokrat Herzaki Mahendra Putra kepada Rakyat Merdeka kemarin. PKS sependapat dengan Anies agar pendukungnya tidak menyebar hoax, juga harus menyimpan stamina hingga mendekati gelaran pesta demokrasi yang sebenarnya di 2024. Setuju. Jangan juga rusak Pilpres dan demokrasi dengan hoax, misalnya dengan menyebarkan narasi politik identitas yang manipulatif, menghasut dan memecah belah masyarakat, ujar juru bicara PKS Farul Bari saat dihubungi Rakyat Merdeka UMM. Ya, sobat sekalian, jadi ini adalah safari politik dari Anies ya. Anies sudah capek-capek sampai ke Medan untuk datang dan mendengarkan aspirasi dari rakyat Medan. Ya, memang pada waktu itu disambut meriah gitu ya, dari bandara hingga masjid.
dan kalau sekitar ribuan lah ya untuk sambutan pria oleh Anies ini. Dan memang apa yang diharapkan rakyat Medan sekarang ya, dan ini memang mungkin tidak mewakili ya, tetapi minimal antusiasnya itu ya bisa menggambarkan rakyat Medan termasuk dalam hal ini yang juga mempunyai harapan ya kepada Anies gitu ya. Nah, kalau memang kalau kita sekarang kan basis pemilih Medan itu kan mayoritas Golkar ya. Kita lihat dari wali kotanya yang juga backgroundnya dari Golkar gitu ya. Tetapi kita melihat ya dengan adanya Anies ini kita melihat masyarakat Medan itu ya, mereka berharap ya ada perubahan gitu ya, ada perubahan yang bisa mewakili atau diwakili oleh Anies dalam hal ini. Dan kita ketahui ya yang disampaikan Anies ya setuju ya dalam hal untuk menyampaikan pendapat, argumentasi ya ataupun dukungan, itu memang tidak boleh menyebar hoax ya, karena hoax itu nanti pertama itu pertama itu merupakan pelanggaran. Di lain pihak tentu saja dalam era saat ini gampang sekali orang itu dicokok dengan tuduhan melakukan penyebaran berita bohong ya, pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana ya. Jadi memang saat ini ya tentang hoax itu sendiri kita ketahui ya menjadi fenomena yang sangat tumbuh subur ya pada saat era sekarang ya, dimana dalam tanda kutip ya para buzzer itu ya seakan dipelihara gitu ya untuk dalam hal tanda kutip ya, kalau mereka melakukan penyampaian berita bohong itu mereka aman gitu ya, ataupun melakukan stigmatisasi negatif terhadap salah satu ya pasangan calon presiden ini, mereka aman ya. Tetapi ketika yang melakukan yang seharusnya itu kritik ya, yang dilakukan oleh para aktivis ya, tuduhannya justru malah berita bohong gitu ya. Misalnya kritik tentang Omnibus Law ya, yang kemarin sempat heboh dan memang sekarang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat ya. Ya, para aktivis untuk mengkritik kan salah satu ya hak dari warga negara untuk menjalankan aktivitasnya untuk mengkritik ya kebijakan pemerintah gitu ya. Nah, itu malah dicokok dengan pasal menyebarkan kabar berita bohong ya, kita katakan Anton Permana ya, Jumur Hidayat dan lain sebagainya. Dan juga Bang Edi Mulyadi ya, dan Edi Mulyadi itu juga disangkakan dengan pasal berita bohong dan ujaran kebencian yang bermotif sara ya. Jadi saat ini itu kita juga aneh dengan adanya pasal-pasal berita bohong yang pada waktu rezim sebelumnya, itu rezim SBY, itu tidak pernah dikenal gitu ya. Dan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu ya adalah pasal ketika DPR itu belum ada gitu ya. Jadi ini patut dipertanyakan ya, kenapa harus dipakai gitu ya. Kenapa harus dipakai, dan juga ini pasal pamungkas yang selalu dipakai untuk menjerat ataupun mencokok orang-orang yang tidak sesuai ataupun tidak searus dengan pendapat istana ya. Jadi kalau tidak searus ataupun tidak sesuai dengan kekuasaan ya, akan dituduhkan ya pasal berita bohong ya, kemudian ujaran kebencian yang bermotif sara. Cuma itu aja gitu ya. Dan memang inilah yang harus diperhatikan ya, yang juga disampaikan oleh Anies kepada relawan ya. Memang tidak boleh lah kita itu menyampaikan berita bohong ya, kecuali nanti juga akan memberikan efek negatif gitu ya. Dan juga jangan hanya berita bohong saja, juga faktor-faktor lain yang dalam hal pemilu ini yang tentu saja harus diwaspadai, yaitu money politik ya. Money politik itu sangat luar biasa ya, ketika
Kita ketahui ya pendapat dari Mahfud MD bahwasanya 92% kepala daerah itu dibiayai cukong ya. Ini kan juga termasuk salah satu bagian yang harus kita waspadai dan sampaikan kepada masyarakat ya, bahwasanya sistem demokrasi kita itu memang belum bisa dijauhkan dari sistem money politik, termasuk juga percokongan gitu ya. Jadi ada yang pertama, jangan menyebarkan berita bohong, kedua money politik, ketiga percokongan ya. Percokongan itu memang inilah ya sistem demokrasi yang tidak mungkin dalam proses demokrasi ini tidak dibiayai oleh cukong gitu ya. Makanya ini harus dijadikan solusi, dipikirkan bersama-sama gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau sudah memimpin dan dibiayai oleh cukong ya, otomatis itu akan menyuburkan ya korupsi gitu ya. Tidak mungkin ya para kepala daerah atau presiden nanti itu ya, yang kita ketahui ya biayanya luar biasa besar, itu dibiayai oleh para pengusaha atau cukong itu ya, tidak diberi balas jasa gitu ya. Pastilah mereka ingin meminta balas jasa dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan ketika nanti sudah berhasil menjadi sukses memimpin gitu ya. Nah ini kan persoalan gitu ya. Akhirnya nanti yang terjadi adalah mengembalikan balas budi ya, berupa cuan yang kemarin dimodalkan oleh para cukong. Nah ini juga menjadi salah satu ya hal yang harus dipikirkan ketika sistem demokrasi ini kalau dipertahankan ya, korupsi akan tumbuh subur ya, dan juga akhirnya pemimpin tidak fokus lagi untuk mengurus rakyat, tetapi fokus untuk mengembalikan modal dari cuan yang dimodalkan oleh para cukong tadi ya. Dan juga yang harus diwaspadai tentu saja adalah state apparatus ya, atau pemakaian aparatur ataupun SDM dari negara yang dipakai untuk khususnya untuk incumbent ya, untuk memobilisasi ya, agar memobilisasi untuk memenangkan pemilu. Nah ini kan menggunakan fasilitas dari SDM ataupun negara dalam hal SDM untuk memobilisasi pemilih ya, untuk memilih kan juga pelanggaran ya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana juga menghindari state financial resources ya, seluruh sumber daya finansial, sumber daya keuangan negara dan yang lain ya, yang ini khusus dipakai oleh para incumbent yang kita khawatirkan pada saat ingin ya mempertahankan rezim ini ya, meskipun nanti 2024 akan ganti presiden, tetapi belum tentu rezimnya itu akan ganti ya. Bisa saja nanti ada mobilisasi dengan memakai fasilitas-fasilitas negara ya, kemudian financial resource state gitu ya, keuangan negara digelontorkan sebanyak-banyaknya agar rezim ini tetap lagi memimpin gitu ya. Kenapa mereka ingin mempertahankan agar tetap memimpin ya? Sederhana ya, karena memimpin itu nikmat ya, itu dibuktikan saat sekarang gitu ya. Dan hanya pada saat rezim sekarang itu ya, kepala oligarki itu benar-benar dipuaskan gitu ya. Apa saja itu? Misalnya kebijakan-kebijakan tentang konsesi ya, konsesi itu ya, undang-undang Minerba misalnya, undang-undang Minerba yang lalu itu sebelum ada revisi ataupun undang-undang Minerba yang baru itu, yang lalu itu setiap konsesi ataupun perusahaan tambang yang habis itu harus diserahkan oleh negara gitu ya, dan kemudian dimanfaatkan oleh negara untuk kemakmuran rakyat ya. Tetapi undang-undang yang baru Minerba ini justru setelah konsesi tambang itu habis, maka bisa diperbarui atau diperpanjang ya 10 hingga 20 tahun. Coba bayangkan, bukankah ini kue yang nikmat ya? Nah, kenapa ini terjadi? Karena oligarki ya, karena mereka yang dahulu membiayai pilpres ini ya, biaya politik dan biaya demokrasi ini yang mahal, mau tidak mau ya, pemimpin atau penguasa itu harus melayani pengusaha atau oligarki gitu ya.
Jadi untuk melayani rakyat sudah tidak ada kepikiran lagi. Jadi ini ya yang patut diwaspadai. Jadi selain hoax ya, itu remeh-temeh ya, terutama tetap yang lebih berat lagi adalah bagaimana kita itu tidak terjebak terhadap politik uang ya, kemudian juga state aparatur ya yang dipakai untuk memobilisasi pemilu, kemudian state financial resource ya, menggunakan resource ataupun sumber daya keuangan negara untuk pemenangan rezim dan juga yang politik percukongan ya, yang kalau kita tidak bisa ya menguasai cukong ini saat ini dan memang tidak mungkin ya dan sulit ya, maka sistem ini ya benar-benar kita harus pikirkan bersama untuk apakah ini tetap kita pertahankan ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kita tunggu saja kelanjutan Safri Anies, apa yang bisa kita ambil informasi dari ataupun kiprah Anies yang untuk memajukan ataupun untuk dalam proses konsultasi pilpres ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.